Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, jelas suara saya ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, mohon maaf ada ini error Zoom saya. Udah nampak share screen ya? Udah, Pak. Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Mohon maaf Pak Tekuyan ya, yang seharusnya mengajar di kelas lain tidak bisa hadir sehingga kelas A dan kelas B digabungkan. Ini materi pada pertemuan siang hari ini terkait dengan siklus hidrogeologi, di mana ini adalah materi dasar di bidang keilmuan hidrogeologi ya. Siklus hidrologi bisa digambarkan bahwa sebetulnya air itu dalam bumi itu membentuk sebuah siklus. Jadi ada air itu mulai dari air mengendap, ya, terus kemudian air keluar sebagai mata air, kemudian air mengalir, kemudian terjadi penguapan, terjadi evaporasi, kemudian terjadi kondensasi, itu pembentukan awan, kemudian terjadi presipitasi hujan. Nah, keberadaan air di dunia ini jumlahnya tetap, hanya saja beberapa tempat menjadi cadangan air. Cadangan air bisa sebagai groundwater atau sebagai es, ya, dalam bentuk padat. Nah, apa pentingnya sih kita belajar awali dengan siklus hidrologi, bahwa hidrogeologi mata kuliah ini membahas bagian air yang ada di bawah permukaan, ya, air yang ada di bawah tanah. Jadi hidrogeologi itu fokusnya adalah air yang ada pada pori-pori batuan. Kalau dalam istilah kita disebut dengan istilah aquifer. Nah, ini gambaran singkat mengenai siklus air ditampil dalam di monitor Anda ya, bahwa di situ lihat di gambar ujung kiri atas itu bahwa 97,2% air itu ada di laut. Ya, jadi kebayang air kita itu hanya sekitar 2, sekian persen yang kita manfaatkan. Yang 2, sekian persen itu, ya, itu 2%-nya ada di es sebagai glasial, dan hanya 0,62% lah air tanah. Nah, itulah kita bermain-main di area yang 0,02%. Bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita menjaganya ya, sehingga air ini bisa terus menerus dapat kita nikmati dan kita manfaatkan sampai berkelanjutan. Nah, ini ada terminologi disampaikan oleh Hadi Susanto tahun 2010, bahwa siklus hidrologi adalah proses transportasi air secara kontinu dari laut ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan tanah, dan akhirnya kembali ke laut. Nah, itu definisi daripada siklus hidrologi. Dari mana mulainya? Tentu saja karena dalam sebuah siklus, maka kita tidak tahu bahwa dari mana sih air itu titik mulanya ya. Nah, lebih lengkap lagi di sini di dalam bukunya The Water Cycle itu dijelaskan lebih lanjut. Ya, ternyata ada yang mengalir di bawah tanah, ada yang mengalir di permukaan. Pada prinsipnya kita kondisikan sebagai tadi air laut terjadi penguapan, itu disebut prosesnya dengan evaporasi. Ya, penguapan dalam hidrogeologi kita
istilahkan dengan istilah evaporasi, kemudian hujan kita istilahkan dengan presipitasi. Jadi Anda nanti akan sering mendengar istilah evaporasi dan presipitasi. Nah, presipitasi adalah proses turunnya air hujan ke permukaan, bisa hujan, salju, kabut, embun, pokoknya macam-macam dari atas. Setelah air terkondensasi sebagai uap air, dia akan turun, dia akan menjadi kembali butiran air dan jatuh ke permukaan. Seluruhnya disebut dengan presipitasi. Ada 3 faktor utama ya terjadinya presipitasi. Yang pertama adalah kenaikan massa uap air, terjadi kondensasi, kemudian ada partikel bertambah besar dalam waktu dan kemudian itu permukaan ya. Jadi karena adanya panas ya, panas dari matahari yang membuat permukaan air itu menguap, terkumpul karena beban bertambah kemudian jatuh menjadi hujan karena ya gravitasi. Nah, kita berbicara tentang hujan ya hujan itu ada macam-macamnya. Kalau kita kita ketahui sekarang itu ya hujan gitu aja kan. Nah, sedangkan di dalam kaidah keilmuan itu hujan bisa dikelaskan proses keterjadiannya. Anda bisa lihat itu ada hujan hidrografik diistilahkan dengan gambar itu ya, skema di mana di situ ada kelembaban naik ke atas ketinggian sehingga dia ada gaya yang bertambah di sana. Kemudian ada yang karena perbedaan temperatur, suhu udara ya, ada yang dingin, ada yang hangat. Kemudian ada juga yang memang karena dia panas ya dari matahari. Ya itulah kira-kira gambaran klasifikasi hujan. Nah, hujan juga mungkin kita alami di Indonesia ya, ada hujan air dan hujan es beberapa waktu. Mungkin di beberapa tempat yang tinggi, mungkin sekali seperti di Papua sana, sekali dia ada hujan salju ya. Nah ini apa yang terjadi pada gambar di samping ini? Nah, gambar di samping ini terlihat jelas kontras. Kalau kita bisa lihat ada di bagian selatan dan utara ada yang sisi hijau, ya, ada yang gersang. Nah ini mungkin kita kembali diskusi terkait dengan tadi yang udah saya sampaikan di beberapa slide sebelumnya. Ada yang bisa membuat suatu analisis terhadap gambar yang tampil pada slide ini. Persilahkan mungkin mahasiswa. Misi Pak, boleh saya menjawab? Ya, silakan. Yang akan saya kesempatan untuk analisa menurut saya dari gambar itu terlihat bahwa bagian selatan yang terlihat seperti India mengalami banyak hujan, sedangkan bagian utara tidak. Hal ini dikarenakan karena adanya gunung Himalaya yang menghalangi badai-badai dari selatan untuk datang ke utara. Oke. Nah, dari selatan ke utara. Nah, kenapa nggak menyeberang tuh hujannya ke utara melewati puncak Himalaya tuh? Karena puncak Himalaya terlalu tinggi. Terlalu tinggi bisa jadi. Tapi kalau dalam istilah kita kembali ke, ya jawabannya sudah mendekati ya. Jadi di situ ada proses ini. Nah di situ ada dua proses, ada orografik dan ada frontal ya. Kalau kita lihat dari gambar ya, lihat Anda frontal, hujan frontal dan hujan orografik. Jadi ketika uap air yang sudah terkondensasi terbawa ke arah utara, dia akan menemukan ketinggian tertentu di mana uap air itu akan berubah menjadi buih-buih air. Itulah hujan orografis tuh. Jadi pada ketinggian tertentu dia akan jadi hujan.
kemudian ditambah lagi adanya suhu udara yang berbeda di utaranya, sehingga hujan itu tidak sampai melewati tinggian tadi. Nah, itulah yang menyebabkan bagian selatan dari tinggian itu menjadi lebih subur dibanding bagian yang utara. Nah, ini contoh yang jelas mengenai bagaimana sih hujan itu bisa berlaku, kapan turunnya di mana gitu ya. Nah, mungkin mengenai orografis ini terjadi sepanjang tahun pada tinggian-tinggian tertentu. Nah, kenapa di bagian selatan dia tidak di bagian utara? Karena sumber penguapannya dekat lautnya itu di bagian selatan. Ya, dalam gambar yang Anda tampak tuh, jadi penguapan di selatan, dia ke bawah angin ke utara, pada ketinggian tertentu dia jatuh sebagai buih-buih hujan. Nah, hujan orografis ini terjadi di puncak-puncak gunung, mungkin tidak terlalu tinggi. Bagaimana jika Anda melihat puncak-puncak gunung tertutupi awan, tapi ketika Anda mencoba mendaki ke gunung tersebut, itu prosesnya sudah hujan di situ, sudah embun di situ, bukan lagi uap-uap air dalam bentuk air dalam masa gas gitu ya. H2O-nya sudah berubah dalam fase air di situ. Itu mungkin ya. Terima kasih, tadi jawabannya sudah cocok sekali. Nah, kemudian terkait curah hujan. Apakah satuan curah hujan, bagaimana mengukur curah hujan? Nah, tentunya kita dalam penelitian harus diteliti ini seberapa besar sih curah hujan. Bagaimana cara mengukur curah hujan? Karena curah hujan ini menjadi salah satu faktor yang bisa digunakan dalam penelitian, dalam pertanian, dalam sipil ya, bendungan, saluran air, kemudian dalam identifikasi banjir, karena itulah penyebabnya banjir, terus penyebabnya desain bendungan segala macam, salah satu faktornya adalah curah hujan. Nah, curah hujan bisa dihitung, bisa diukur bagaimana satuannya dengan menempatkan ini penangkar hujan ya. Nah, ini salah satu gambar penangkar hujan, ada yang otomatis, ada yang manual. Pada intinya curah hujan ini, jadi air hujan ditampung dalam satu tabung itu dalam diameter tertentu. Jadi kalau kita mau melihat seberapa besar sih curah hujan di Kota Bandung, ya, dari BMKG ada, karena BMKG punya pos-pos titik pengamatan hujan, ya. Atau kita di lab hidrogeologi gitu, kita biasa untuk melakukan riset bagaimana potensi air tanah, bagaimana potensi banjir. Kita kerap kali memasang sendiri alat penangkar hujan di lapangan. Nah, kita pasang satuannya itu milimeter ya, milimeter dalam satuan area, nanti dikalikan dengan area tabung. Nah, di Fakultas Teknik Geologi juga kita sudah memasang, ini ada di atap gedung dekanat ya, kita pasang pemantauan alat. Ini lebih lengkap lagi, ini stasiun klimatologi, tidak hanya curah hujan yang diukur, di sini ada kelembaban udara, kecepatan angin, penyinaran matahari, kemudian temperatur udara, curah hujan, kecepatan angin, temperatur, kelembaban, dan ini intensitas sinar matahari. Nah, ini kita gunakan beberapa kali untuk riset, tentunya kakak-kakak kalian yang menganalisis bagaimana sih pengaruh hujan terhadap potensi banjir yang ada di kawasan Jatinangor. Nah, dalam curah hujan, jadi ini kita ada sebutnya istilah curah hujan wilayah ya, mahasiswa semua. Jadi kalau misalnya berapa sih curah hujan di Bandung, berapa sih curah hujan di Jatinangor, berapa sih curah hujan di mana Jakarta, itu yang kita sebut dengan curah hujan wilayah. Tentunya nilai curah hujan wilayah itu didapatkan dari beberapa titik stasiun pengamatan hujan. Jadi tidak
bertumbuh pada satu titik. Nah, karena tadi di slide-slide sebelumnya ada pengaruh gravitasi, orografi dan lain-lain, maka hujan itu tidak serta merta merata gitu ya, serta merta merata bahwa satu area Bandung cukup diwakili oleh satu titik curah hujan atau area Jatinangor atau satu titik curah hujan. Tidak, dalam dunia riset kita menempatkan beberapa titik untuk mengambil satu angka yang disebut dengan curah hujan wilayah. Nah, perhitungan curah hujan wilayah tentunya di rata-rata itu ada 3 metode. Ada metode aljabar, ada Thyssen, dan ada isohead. Jadi kalau ada 3 titik pengamatan di Kota Bandung untuk metode aljabar itu tentunya dari 3 titik itu kita tambah angkanya, terus kemudian kita bagi 3, itulah rata-rata aljabar ya, matematik saja. Tapi kalau udah bicara dengan polygon Thyssen, itu ini hubungannya dengan faktor kepengaruhan. Jadi suatu daerah kita bagi dengan luas pengaruh. Titik pengamatan A berpengaruh di daerah A, titik pengamatan B berpengaruh di daerah B, titik pengamatan C berpengaruh di daerah C. Nanti masing-masing pengaruh itu kita rata-ratakan. Jadi ya lebih proporsional terhadap wilayahnya. Kemudian ada yang metode isohead. Metode isohead ini seperti kita membuat suatu kontur. Jadi nilai-nilai curah hujan kita konturing, membentuk garis kesamaan hujan. Jadi bisa dibuat sebuah kontur ya. Nah ini lebih jelasnya. Nah, ini saya contohkan ada 4 titik ya dengan yang polygon Thyssen. Maka untuk mengetahui curah hujan di wilayah yang digarisi itu dibuat garis-garis pembagi, garis berat dalam kewilayahan. Maka titik 50 itu akan berpengaruh kepada wilayah yang ada di atas. Zoom saya lagi error, saya nggak bisa kasih note-note-nya. Nah, pokoknya seperti itu. Ini banyak polygon Thyssen ini Anda bisa pelajari secara mandiri. Banyak tutorialnya di di YouTube atau di media-media pembelajaran. Nah, kemudian tadi selesai curah hujan, kita masuk ke bab evaporasi ya. Jadi tadi air itu dalam siklus itu ada air yang turun ke bumi, ada air yang keluar ya ke permukaan. Air yang keluar ke permukaan ada 2 proses, ternyata tidak hanya evaporasi saja ya, tapi ada yang disebut transpirasi. Evaporasi tadi yang menguap ya, sedangkan transpirasi itu adalah terjadi oleh penguapan melalui tanaman, di mana air tanah itu diserap oleh akar tanaman, dialirkan melalui batang, kemudian sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Nah, itu disebut dengan proses evaporasi dan transpirasi. Nah, dalam siklus hidrologi, jadi kita kan harus menghitung nih berapa sih air hujan, berapa sih yang menguap, berapa sih yang transpirasi. Oh, berarti air yang mengalir ini sekian gitu. Jadi kayak matematik sederhana, kalau air hujannya 20, air yang menguap 15, maka air yang menjadi air permukaan dan air yang menyerap ke dalam tanah itu cuma 5 gitu. Itulah 5 yang kita manfaatkan. Bagaimana desain bendungan, bagaimana desain saluran, bagaimana daya tampung sungai terhadap yang 5 tadi. Nah, itulah yang selalu kita jadi objek penelitian kita ya. Jadi ada presipitasi, ada evaporasi, nanti ada juga ini infiltrasi. Jadi misalnya nih air hujannya ada 10 ya, kemudian evapotranspirasi 5, maka terjadi adalah 5 sisanya. 5 sisanya ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu dia mengalir di batang-batang sungai gitu kan. Terus yang kedua dia meresap
Nah, seberapa besar yang meresap ini? Itu kita hitung juga, tergantung kepada yang pertama seperti apa sih tutupan lahannya. Kalau dia perkebunan, dia pertanian basah, kemudian dia hutan, kemudian dia bangunan, itu ada namanya koefisien infiltrasi. Nah, koefisien infiltrasi lah ini yang nantinya dijadikan acuan untuk kita menghitung. Ibarat kata gini, sebuah daerah dulu kala tidak pernah banjir, ternyata sekarang menjadi langganan banjir. Setelah diteliti, hujannya tetap, evaporasi transpirasinya tetap, tetapi di situ ada perubahan tata guna lahan yang tadinya perkebunan, semak belukar berganti jadi pemukiman. Nah, tentunya di situ secara logika saja kita udah tahu bahwa air yang meresap ke dalam tanah akan terhambat oleh pemukiman, oleh jalan, oleh saluran-saluran yang tidak dapat meresap, sehingga dari tadi jumlah air hujan yang 10, kemudian evapotranspirasi 5, sisa 5 ini, itu jadi proporsi yang 5 ini jadi tinggi untuk yang mengalirnya, untuk menjadi air aliran di permukaan, karena proporsi yang untuk meresapnya semakin rendah. Nah, itulah salah satu penyebab banjir. Nah, seberapa tinggi proporsi aliran airnya ini bisa menyebabkan banjir, kita cek lagi daya tampung dari sungainya. Jadi sungai itu bisa ditampung, bisa dihitung daya tampung maksimumnya. Nah, sebuah sungai itu mampu mengalirkan berapa debit air maksimum supaya tidak meluap. Itulah yang terjadi ya. Nah, balik lagi ke evapotranspirasi. Evapotranspirasi ada beberapa pengaruh di sini, Anda bisa dilihat di bagian yang di bawah. Evapotranspirasi itu evaporasi dipengaruhi oleh air terbuka, soil, permukaan vegetasi. Jadi penguapan itu pada air terbuka, contoh badan sungai atau danau ya atau laut, itu lebih tinggi. Kemudian sifat soil. Jadi sifat soil ini, tanah ini ada yang tanah memang dia mengikat air dan ada yang cepat menghempaskan air. Kemudian permukaan vegetasi itu dalam ini bisa dua mata pisau ya vegetasi ini. Jadi vegetasi dalam hal dia untuk soilnya yang menyerap air misalnya, dia mengurangi evaporasi dari soil ya, dari kandungan air dalam tanah, dia mengurangi evaporasi, tetapi dia menambah transpirasi ya. Nah, itu harus bijak juga. Jadi tidak penanaman pohon, biasa kita lihat program-program pemerintah penanaman pohon dan lain-lain, bisa menyebabkan itu tadi penambahan daripada evapotranspirasi jika dia tidak bijak dalam melakukan penanamannya. Nah, itu ada beberapa metode dalam menghitung evapotranspirasi, banyak sekali. Ada yang pan-evaporasi, dia langsung saja. Jadi ada satu wadah ya, ada satu wadah air tabung ditaruh di tengah lapangan seharian, dia dihitung dia menguapnya berapa banyak, evaporasi saja di situ. Kemudian ada metode Penman. Penman itu dia mempengaruhi semua dihitung, parameter temperatur, humidity, kecepatan angin, matahari, radiasi dan lain-lain. Tom White juga itu melakukan pendekatan dengan temperatur, terus dan metode lainnya. Jadi kalau kita lihat dari skema ini, tentunya tergantung pemilihan metode ini sangat-sangat tergantung dengan ketersediaan data. Ya. Jika data Anda lengkap, mungkin Anda bisa menggunakan Penman. Jika data Anda terbatas, Anda
bisa gunakan tone white, atau jika Anda tidak punya data, maka Anda bisa lakukan sendiri percobaan menggunakan pan evaporasi tersebut. Nah, tadi air permukaan. Nah, kita istilahnya runoff di sini. Dalam bahasa hidrogeologi, air permukaan dikasih nama air runoff atau air larian. Limpasan permukaan, air larian, istilah itu lebih dikenal dengan bahasa Inggrisnya runoff. Jadi udah ada berapa istilah tadi? Coba disebutkan, ada yang bisa jawab dalam siklus ini? Halo? Presipitasi dan evaporasi. Nah, presipitasi, evaporasi, transpirasi, jadi evapotranspirasi dan runoff. Nah, itu poin-poin penting dalam siklus hidrogeologi ya. Siklus hidrologi, sorry. Runoff, kemudian runoff ini berpengaruh oleh apa sih tadi? Tetap tata guna lahan. Di gambar terjelas bahwa kemudian dalam susunan pelimpasan hujan, kemudian hujan berupa runoff, nggak bisa seperti aliran air sungai atau permukaan atau aliran air di permukaan. Jadi runoff ini terjadi setelah air menyentuh tanah atau menyentuh permukaan. Bisa dia dari runoff itu nanti akan mengisi storage ke groundwater atau langsung ke badan sungai. Nah, ini seperti tadi saya sampaikan sebelumnya ya, runoff sangat dipengaruhi koefisien Anda bisa lihat di situ, perkotaan, koefisien limpasan 0,7 sampai 0,9%. Nah, artinya di wilayah perkotaan itu ya, atau pinggiran perkotaan, air mengalir itu 70% sampai 95%, berarti kan 30% sampai 15% dia meresap. Dia hanya bisa meresapkan segitu. Kemudian di halaman tanah berat tuh, halaman rumah datar 13% sampai 17%. Artinya dari air limpasan sisa presipitasi dikurangi evapotranspirasi, itu di halaman tanah berat itu 13%-nya jadi aliran permukaan masuk ke sungai ke itu, dan berapa sisanya 90 hampir 87%-nya meresap. Nah, kemudian di taman, pekuburan, di hutan ya rata-rata air tuh di hutan tuh sampai dengan 90% meresap. Nah, bagaimana sekarang jika ada suatu wilayah hutannya digunduli kemudian dibuat suatu bangunan atau itu, maka dia akan meningkatkan nilai koefisien runoff, dan itulah penyebab banjir kalau kita telisik dari sisi akademisnya ya. Nah, ini sebagai satu contoh land use. Land use itu kita bisa dapatkan dari peta tata guna lahan, atau kita bisa dapatkan dari peta rupa bumi digital Indonesia, atau bisa dari peta dari instansi-instansi yang mengeluarkan ya, seperti contoh di sebelah kanan tutupan lahan Kabupaten Tasikmalaya, itu dari instansi dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, ada yang hijau, kuning, dia masing-masing warna itu merepresentasikan lanjut. Kita bisa lihat di situ di mana air meresap, di mana air melimpas dari hanya koefisien runoff. Nah, atau kita untuk menampung juga dari koefisien runoff itu ya, yang tadi apa dia banjir atau tidak, apa karena memang runoff-nya tinggi, presipitasinya tinggi, atau memang ini kapasitas sungai tidak bisa mengalirkan air sedebit sejumlah itu. Maka kita lakukan pengukuran debit sungai untuk mendapatkan kapasitas daya tampung daripada saluran yang tersedia. Nah, konsep-konsep tadi bisa kita aplikasikan kemanapun, termasuk kita dalam menganalisis suatu
untuk pengembangan wilayah, menganalisis suatu kejadian banjir, untuk menganalisis tambang, ya. Asalkan tadi setelah dihitung debit runoff itu masih bisa di cover dari saluran yang tersedia, itu tidak akan terjadi banjir, karena yang menjadi masalah adalah banjir itu, ya, selalu penyebabnya adalah banjir. Nah, kemudian ini ada istilah tadi infiltrasi, ya. Bisa kita melihat potensi resapan itu dari tadi sisa air hujan, sisa presipitasi yang dikurangi evapotranspirasi, kemudian digunakan rumus tadi QCIA itu, sehingga kalau dia permukiman, ini 30% meresap, sekian persen meresap, bisa juga kita langsung melakukan studi di lapangan, melakukan uji infiltrasi. Kalau uji infiltrasi itu sorry tadi saya kekik keluar. Udah muncul? Sudah, Pak. Ada, Pak. Nah, udah ya, saya lanjut ya. Oke, terkait infiltrasi ini memang agak-agak metode memang kalau kita untuk menganalisis di area yang memang luasan cakupan areanya lebih sempit. Ini biasa kita apply untuk menempatkan sumur-sumur resapan, sumur-sumur imbuhan, ya, kolam-kolam resapan, di mana dia adalah metode untuk mengisi air ke dalam ke bawah tanah. Nah, ini tentunya kita lakukan langsung dengan uji infiltrasi. Jadi kita udah nggak menghitung lagi. Nah, kita tentukan di mana lokasi yang tepat untuk membuat sumur resapan, di mana lokasi yang tepat untuk membuat kolam resapan, itu langsung kita uji di lapangan, karena disitulah kita mendapatkan data yang akurat. Biasanya ini udah di daerah-daerah yang detail. Nah, kalau itu jadi udah ada 4 istilah tadi, ya: presipitasi, evapotranspirasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui keempat istilah itu, nah itulah yang biasa kita sebut dengan neraca air. Jadi neraca air ini menghitung potensi air terhadap nilai-nilai tadi presipitasi, evapotranspirasi, kemudian runoff, dan infiltrasi, ya. Nah, inilah yang selalu kita hitung neraca air dalam studi-studi, baik itu studi mengenai potensi sumber daya air, baik itu studi mengenai pengembangan wilayah, perubahan tata guna lahan, pertambangan, kemudian desain bendungan, kemudian pertanian. Nah, inilah yang selalu ada neraca air. Jadi mahasiswaku semua, ya, siklus hidrologi tidak hanya dipelajari di kita di hidrogeologi. Ini dipelajari di teman-teman kita di teknik sipil, ini dipelajari di teman-teman kita di
teknik pertanian, ya. Ini dipelajari teman-teman kita di kehutanan, ini dipelajari di teman-teman kita di oceanografi, ya. Jadi sudah umum ini terkait dengan siklus air atau water cycle dengan neraca air ini. Tentunya setiap program studi pengajarannya berbeda-beda fokusnya karena kita fokusnya ke infiltrasi, ya. Fokus kita adalah ke air tanah, maka itu yang selalu menjadi perdebatan di antara para ahli ini terkait dengan bagaimana sih menghitung neraca air. Nah, memang neraca air yang bagus dan dihitung dengan secara detail itu memang kita harus lakukan penelitian selama minimal 1 tahun. Di mana sih tadi yang kita omongkan siklus neraca air itu dalam satu konsep disebut dengan DAS, daerah aliran sungainya. Jadi silakan kalian pelajari sendiri apa itu DAS, apa itu daerah aliran sungai. Jadi untuk luasan cakupan area kita neraca air ini utamanya dalam lingkupnya DAS. Jadi jangan Anda mengocek-ngocek atau menganalisis neraca air tapi lingkupannya satu wilayah dibatasi kabupaten, satu wilayah dibatasi dengan suatu kotak persegi. Nah, kalau kita udah berbicara neraca air, kita udah berbicara siklus air, kita berbicara dalam konsepnya satu satuan DAS, satu satuan subdas. Batas DAS itu adalah batas di mana air mengalir ke satu titik yang sama. Seperti itu ya. Jadi konsepnya DAS. Nah, ini pernah kita lakukan di satu DAS, 1 tahun penelitian, memang betul-betul kita hitung. Ada 2 yang kita hitung. Yang pertama adalah tadi titik-titik penampung curah hujannya, kita hitung presipitasinya. Yang kedua memang kita hitung benar itu air yang keluarnya. Kita benar-benar hitung saluran-saluran airnya. Nah, sehingga kita dapatkan data yang akurat, data yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi siklus atau neraca air di daerah tersebut. Nah, ini neraca air yang rumus umumnya dari USA, ya, National Rural Electric Cooperative Association, NRECA dari USA, di mana di situ disampaikan P dikurangi IA dikurangi RO sama dengan delta S. Presipitasi dikurangi dengan evapotranspirasi dikurangi runoff sama dengan delta S. Delta S itu adalah potensi air bawah tanah, storage. P kita hitung, E kita hitung, RO kita hitung, kita hasilkan, jadi ada sekian liter per detik air yang meresap ke dalam tanah yang menjadi air bawah permukaan. Kenapa disebutnya potensi air bawah tanah, tidak langsung air bawah tanah? Karena dari air yang meresap itu tidak semuanya masuk ke dalam aquifer. Ada air yang meresap, kemudian dia keluar lagi sebagai mata air. Ada air yang meresap, kemudian dia terikat di dalam pori-pori tanah, ya, di zona-zona kapiler di permukaan tanah. Nah, itu sekilas mengenai siklus hidrologi dan neraca air. Tentunya pada pertemuan berikutnya atau pada praktikum ini ada prakteknya, ya. Kita memang betul-betul nanti akan mempraktekkan teori ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang efektif, karena sudah lama juga saya tidak gunakan Zoom. Tadi Zoom-nya error sehingga di awal ada mulai terus saya juga lupa lagi cara bikin note-note nulis di sini. Mungkin kalau ada yang tidak paham atau kurang paham bisa langsung kita diskusi nanti di minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah kembali lagi untuk kuliah secara luring. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan bisa ada yang ingin ditanyakan. Baik, Pak.
Ya, silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh, saya rasa udah pada langsung live live ini ya ruangan. Nah, jangan lupa ngisi absen. Saya tutup aja ya. Terima kasih. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih.